Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sesepuh ingkang kawula hormati, para hadirin hadirat sedanten ingkang kawula hormati, monggo saderenge kita waos Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, kita wasilah Fatihah dateng Kanjeng Nabi, dateng mu'alif. Mugi kula panjenengan saged paham lan dadosa ilmu ingkang barokah lan manfaat. Ridhoillah wa li syafaatir Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Usun ila ruhi Syekh Hadrati Syekh Hasyim Asy'ari wa zaujatihi wa jami'i masyaikhina wa sallallahu syaikhina wa muraduna Syekh Baka Asy'ari wa zaujatihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum niki balike datang rijal, wong sing tarik-tarikan, termasuk salafi, enten sing manut pendapatnya Muhammad Abduh Rasyid Ridho, Ibnu Taimiyah, Ibni Abdul Wahab. Terus sakniki termasuk saking golongan atau kelompok yang masuk di Jawa pada zaman yang telah lampau, yaitu wa minhum iku setengah saking rijal rafidiyuna utawi bangsa Syiah Rafidhah, utawi bangsa Syiah Rafidhah. Yasubuna kang padha misuwi sapa Rafidiyun Sayyidana ing Gusti kita Abu Bakrin, rupane Abu Bakar, wa Umar lan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Wa yakrahuna lan sengit sapa Rafidiyun as-sahabata ing sahabat radhiyallahu anhum. Wa yubalighuna lan banget-bangetaken sapa Rafidiyun hawa Sayyidina Aliyin, hawa Sayyidina ing demen Gusti kita Aliyin, rupane Sayyidina Ali, wa ahli baitihi lan keluar napa ahlu baite Ali ridwanullahi alaihim ajmain. Jadi termasuk dari golongan yang masuk ke Indonesia ini, mereka adalah Rafidhah. Ini masuk pada golongan Syiah. Imam Al-Qurdi ndawuhaken, kula ngutip saking kitab I'anatut Talibin, Ar-Rafidhah wa Syiah wa Zaidiyah mutaqaribun. Rafidhah, Syiah, Zaidiyah itu berdekatan, ajarannya itu sama-sama. Kola
fil mawaqif asy-Syiah ithnani wa isyruna firqatan. Syiah itu sendiri terpecah menjadi 22 golongan. Yukaffiru ba'duhum ba'don. Dari golongan yang 20 itu antar Syiah ini saya bawa. Sesama Syiah itu juga saling mengkafirkan. Usuluhum talatu firaqin. Asal dari mereka golongan Syiah itu dari 3 golongan, Gullah wa Zaidiyah wa Imamiyah. Syiah Gullah, Syiah Zaidiyah, dan Syiah Imamiyah. Amal Gullah fathamaniyata asyara. Gullah sendiri itu terpecah menjadi 18. Jadi watah. Jadi Syiah itu didawuhkan dalam kitab I'anatut Thalibin, menukil dawuhnya Imam Al-Qurdi, terpecah menjadi 22 golongan. Termasuk di sini disebutkan Rafidiyun yasubuna Sayyidana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Mereka tidak senang atau sabu kepada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Niki kula tulis ben ketingal. Syiah wau kula sebutke salah satunya adalah Al-Gullah. Gulat tulisane nggih. Nek teng Arab beto hak taknis Al-Gullah. Jadi Abu Zahra, ulama Ahlus Sunnah, mengatakan bahwa Syiah ekstremis yang masuk Gullah ini, yang saya nukil dari I'anah, itu sudah hampir punah. Dalam Gullah sendiri itu terpecah-pecah. Ada Al-Khattobiyah nih, Al-Ghurabiyah, Al-Qaramithah, Al-Mansuriyah, dan lain-lain. Terus Imam Asy-Syahrastani mengatakan As-Sabaiyah adalah pengikut Abdullah bin Saba, yang konon pernah berkata kepada Sayyidina Ali, anta, yang berarti engkau adalah Tuhan. Ia juga menyatakan sahabat Nabi ini memiliki tetesan ketuhanan. Nah, Abdullah bin Saba itu sendiri sebenarnya adalah pendeta Yahudi yang asalnya dari Yaman. Jadi Wahabi kemarin juga tak lepas dari peran orang Yahudi Jeffrey Hamper niku. Nggih. Ya. Syiah sendiri ternyata juga ada peran dari orang Yahudi. Yang ini, yang kalau Wahabi itu kemarin diceritakan dalam kitab Al-Fadhaihul Wahabiyah itu dari Britania Raya, Inggris. Kalau ini Yahudi dari Yaman. Bon. Terus ada lagi Syiah Ismailiyah, ada Syiah Zaidiyah. Niki namung mengutip dari
apa yang ada dalam kitab I'anatut Thalibin. Bon. Terus kenapa kok Mbah Hasyim Asy'ari sampai menakut-nakuti kita terhadap kelompok ini? Ada apa dengan mereka? Mungkin kita sedikit perlu tahu. Ini definisinya sama dengan yang dalam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Intinya orang Syiah itu mereka hanya mendukung Sayyidina Ali karramallahu wajhah secara khusus, dan hanya Sayyidina Ali saja yang berhak menjadi khalifah dengan ketetapan nas dan wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kados ingkang dipun dawuhaken Mbah Hasyim, yasubbuna Sayyidana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Lah, sentral doktrin dari Syiah itu terletak pada konsep imamah, kepemimpinan umat sesudah Nabi. Hampir semua ajaran Syiah baik akidah maupun syariah, berarti furu' dan usulnya selalu dikaitkan dengan imamah, dan tidak ada yang lebih penting daripada imamah. Terus niki kula cantumke sedikit perbedaan nggih kathah jane. Rukun iman nggih. Rukun iman Ahlussunnah wal Jamaah maklum. Ahlussunnah wal Jamaah lo gedhe. Nah. Iman kepada Allah, malaikat, kitab Allah, Rasul, hari akhir, qada dan qadar. Sedangkan rukun iman Syiah adalah tauhid, nubuwah, imamah, al-adlu, keadilan, dan al-ma'ad. Jadi orang yang tidak iman kepada imamah itu menurut Syiah juga kafir, sampai dimasukkan ke dalam rukun iman. Oke, malih rukun Islam Ahlussunnah wal Jamaah 5 gangsal, maklum nggih. Untuk Syiah ada sholat, puasa, zakat, haji, wilayah. Wilayah itu di situ maksudnya mentaati imam Syiah yang 12. Jadi rukun iman dan rukun Islamnya jelas ada perbedaan. Terus syahadat, kalau Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang mengucapkan syahadat dia dihukumi mukmin, dan syahadatnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau Syiah di sini selain bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, harus bersaksi pada keimaman para imam yang 12. Jadi ditambahi syahadat pada imam yang 12. Niki syahadat niki diambil dari kitab Syiah. Mangke kula cantumke. Adzane Ahlussunnah wal Jamaah kita maklum, untuk adzannya orang Syiah berarti setelah setelah asyhadu anna muhammadar rasulullah ditambahi asyhadu anna aliyan waliyullah. Ada tambahan asyhadu anna aliyan waliyullah. Setelah hayya alal falah tidak langsung Allahu akbar, ditambahi hayya ala khairil
amal. Ini dari rukun iman, rukun Islam, adzan. Terus Ahlussunnah meyakini bahwa Al-Quran yang ada sekarang itu masih asli, otentik, tidak kurang dan tidak lebih satu huruf pun. Bahkan Imam Nawawi Al-Bantani wonten kitab Sulam Taufik niko nyarai Sulam Taufik nggih. Berarti kitab Mirqatus Su'ud, kitab ingkang Sulam Taufikipun niku disarai kalian Imam Nawawi niku njelasaken bilih orang yang ingkar satu huruf dari Al-Quran saja itu kafir. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi orang Syiah mengatakan Al-Quran yang ada sekarang palsu, tidak asli. 2/3 ayat-ayatnya hilang dan dibuang oleh para sahabat. Karena memang sejarah Al-Quran itu sendiri tidak lepas dari sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dan lebih-lebih pengkodifikasiannya itu yang secara resmi ya, secara memang diprogram benar itu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dan mereka itu yasubuna, mereka mengolok-olok mereka. Maka berani mengatakan bahwa Al-Quran yang ada pada saat ini tidak asli. Dan dulu pernah ada Quran yang beredar yang tidak seperti Quran yang ada ini, tapi ketahuan. Niki bisa dicek wonten kitab Awailul Maqalat. Niko kitabipun ulama Syiah. Teng mriku dipun tulis annal akhbaro qad ja'at mustafidatan an a'immatil huda min ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hadis-hadis itu telah datang banyak sekali, wis lober carane ngoten, dari imam-imam yang menunjukkan kita dari keluarga Nabi Muhammad bikhtilafil Quran, yang tidak sama dengan Al-Quran. Jadi mereka mengatakan ada hadis-hadis yang di situ tidak sesuai dengan Al-Quran. Wa ma ahdatsahu ba'dudz zalimina fihi minal hadfi wan nuqson, dan sesuatu yang diperbaharui oleh ba'dudz zalimin. Ba'dudz zalimin ini adalah yang dimaksud sahabat selain Sayyidina Ali. Jadi Abu Bakar, Umar itu berani mengurangi Al-Quran, berani membuang Al-Quran. Niko saking kitabipun ulama Syiah. Jadi terus malih tidak hanya pada satu kitab, dalam kitab lain mungkin jenengan saged ningali nggih niku nggih. Mpun enten terjemahe wonten kitab Faslul Khitab fi isbati tahrifil kitab. Sak teruse niku nama-nama ulama Syiah yang berpendapat bahwa Al-Quran telah mengalami tahrif. Jadi ada perubahan. Dalam kitab tersebut Nuri At-Tobarsi wonten halaman 211 niku nuskoe memang rodok bleret tapi nggih saged diwaos, menjelaskan bahwa dalam Al-Quran ada ayat-ayat tolol dan tidak masuk akal. Ini
memang dari sumber dari kitab mereka. Terus malih 2 kitab nggih munan nggih. Ini kitab yang ketiga. Hadis yang banyak bahkan mutawatir menunjukkan terjadinya distorsi atau tahrif dalam Al-Quran, baik dari segi lafal, isi maupun i'rab. 3 kitab Syiah mengatakan Al-Quran itu ada tahrif, ada distorsi. Nah, niki Syiah juga meyakini bahwa Al-Quran yang ada sekarang itu tidak sempurna. 4. Informasi dari jalur Ahlul Bait banyak sekali. Kalau tidak mutawatir bahwa Al-Quran yang ada sekarang di tangan kita tidaklah sempurna. Niki kitabipun Syiah. Terus kalau kita ulama Sunni niki sing kula sanjangke wau saking kitab Sulam Taufik disarai kalih Imam Nawawi Banten. Jadi orang yang mengingkari satu ayat atau satu huruf Al-Quran atau menambahkan satu huruf ke dalam Al-Quran adalah murtad i'tiqadi. Jadi dia murtad, mengingkari satu huruf saja, apalagi satu ayat, itu dia murtad. Niki kalau keyakinan kita niku wonten kitab Sulam Taufik nomoripun 11. Nggih. Bon niki pun Ahlussunnah wal Jamaah. Wa man radda harfan min kitabillahi ta'ala ba'da ilmihi bihi au jahadahu au radda syai'an min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da an sahha indahu fa khalafa inadan fa huwa kafir. Menolak satu huruf dari Al-Qur'an setelah dia tahu, atau dia menolak dari dawuh Rasulullah SAW, maka dia orang kafir. Kok kafir ya? Karena iman itu kan kita juga meyakini bahwa Allah dan Rasulnya itu benar. Lah kalau kita mengatakan tiada utusan selain Rasulullah tapi mengingkari apa yang dikatakan Rasulullah, berarti dia tidak percaya, tidak tasdik, tidak membenarkan. Padahal iman itu membenarkan. Wa kitabuhu ta'ala al-Qur'an al-marsum fil mushaf al-mujma'u alaihi alladzi jama'ahu Utsmanu rahimahullah wattafaqat alaihil ummah wa huwa mi'atu surah wa arba'a asyrata suratan. Faman zada fihi aw naqasa aw takallama fi taghyiri syai'in minhu fa huwa dhallun mudhillun kafirun mubtilun. Kitab Allah yaitu Al-Qur'an yang ditulis di dalam mushaf, yang itu sudah disepakati oleh ulama, yang dikumpulkan oleh sahabat Utsman bin Affan, dan umat sudah sepakat jumlahnya ada 114 surat. Barang siapa menambah atau mengurangi atau dia mengatakan ada perubahan, maka hukumnya dia sesat, menyesatkan, dan kafir. Ini didawuhkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Amr Ad-Dani Al-Maliki Al-Asy'ari dalam kitab Ar-Risalah Al-Wafiyah Shahifah 100 gangsal. Kita punya dalil bahwa Quran itu asli karena yang menjaga langsung Allah Subhanahu
wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan saya turunkan Al-Qur'an dan saya yang menjaga Al-Qur'an itu. Enten malih ayat la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Niki dalil bahwa Al-Qur'an itu tidak mungkin bisa dirubah. Andaikan dirubah pasti konangan. Pun sing rodok sulaya malih, jadi awake dhewe niki tahu jelek agar tidak jatuh ke dalam kejelekan. Allah Tuhan Ahlussunnah wal Jamaah adalah Tuhan yang menciptakan dan mengatur semua yang ada tanpa melihat aliran dan golongan. Sedanten sing ngatur Gusti Allah. Tuhan Syiah bukanlah Tuhan yang diyakini dan mengatur umat manusia di luar Syiah. Jadi pangerane pokoknya sing ngatur seliyane Syiah berarti dudu pangerane wong Syiah. Loh kok saged sanjang ngoten? Karena mereka sendiri yang mengatakan dalam kitab mereka mengatakan kami tidak pernah bersatu dengan mereka pada satu Tuhan, satu nabi dan satu imam. Karena mereka berkata bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang Muhammad sebagai nabinya dan Abu Bakar sebagai khalifah sesudahnya. Kami tidak mengakui Tuhan tersebut dan nabi tersebut. Arabe niku wahasiluhu anna lam najtami ma'ahum ala ilahin wala ala nabiyyin wala ala imamin. Wadzalika annahum yaqulun anna rabbahum huwa alladzi kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyahu wa khalifatuhu ba'dahu Abu Bakrin wa nahnu la naqulu bihadzar rabb. Iki nggih. Jadi mungkin kalau di Indonesia mereka nggak akan mengatakan se ekstrim ini, tapi kalau di ruangan belajar ya ini yang dikaji kitabnya. Wahabi pun kalau kita bertemu di luar nggak mungkin mengatakan yang ekstrim, tapi di ruang belajar mereka mengatakan sebagaimana yang kemarin saya katakan dalam kitabnya. Niku nggih, Tuhan Syiah beda dengan Tuhan Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab Kasyful Asror. Mungkin jenengan sering mireng Ayatullah Al-Humaini sing seneng nikah mut'ah niku nggih. Para imam Ahlussunnah nek sunnah niku berarti awake dhewe. Tidak ada pemimpin yang maksum selain para nabi dan tidak ada seorang yang mampu mencapai derajat para nabi. Mulane wonten Jawharatut Tauhid nika dipun dawaken walam yakun walam takun nubuwatun muktasabah. Dan kenabian, derajat kenabian itu tidak bisa kita hasilkan dengan usaha. Ngibadah kuat atau kok ngopo ora iso awake dhewe tekan derajat nabi. Nih. Ngantos memposisikan derajat Imam Syiah itu lebih tinggi daripada nabi. Niki wonten karanganipun Syekh Muhammad Bakir Al-Majlisi. Allah mengabulkan doa para nabi karena bertawasul dengan para imam Syiah. Bon, niki para imam Syiah lebih alim daripada para nabi.
Niki mboten gawe-gawe lho nggih. Niki memang dari kitab mereka lho nggih. Jadi saged diwaos ki ambak. Annahum a'lamu minal anbiya'i alaihimus salam. Napa niku maknane? Mereka para imam lebih alim dari para nabi. Nggih. Kumaini innalil imam maqaman mahmuda wa darajatan samiyah wa khilafatan takwiriyah takhaddu'u liwilayatiha wa saytaratiha jami'u darati hadzal kaun. Sak teruse wonten niku Ayatullah Al-Khumaini Al-Hukumah Al-Islamiyah nomor 50 Sesungguhnya imam mempunyai kedudukan yang terpuji, derajat yang mulia dan kepemimpinan mendunia di mana seisi alam ini tunduk di bawah wilayah dan kekuasaannya. Terus annali a'immatina madhab wa inna min daruriyati madhabina, dan termasuk hal yang diyakini madhab kami adalah bahwa para imam kita mempunyai kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh malaikat muqarrabin ataupun nabi yang diutus. Jadi imam niku diposisikan lebih tinggi daripada para nabi. Ini gini niku nasipun saking napa ingkang diaturaken Ayatullah Al-Khumaini. Annali a'immatina maqaman lam yablughu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Terus niki kula ora arep maca niki. Sing penting jenengan maos judule mawon mangke nek pengen kehebatan Sayyidina Ali melebihi Rasulullah SAW. Artine ngeten nggih, artine napa kok kula cantumke ngeten niki. Kenapa toh kok Mbah Hasyim itu sampai menakut-nakuti kita kepada golongan ini agar kita dan anak cucu kita tidak sampai masuk ke dalam kelompok ini, juga kelompok Khawarij kemarin. Oh niki wonten Kasifatu saja Sarai Sapinah Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, memang jipuk saking ulama Jawa mawon. Mboten sing gede-gede. Warabi'uha antuk mina birusulihi wa huwa afdalu ibadillah. Yang keempat adalah kita iman kepada utusan-utusan Allah. Mereka adalah makhluk Allah yang paling utama. Wa kullan faddalna 'alal alamin. Dalil saking Al-Qur'an nika, dan dari setiap mereka saya utamakan mengalahkan alal alamin. Ini jelas pendapat Syiah bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Wali tidak mungkin sederajat dengan para nabi. Padahal wau teng adane napa? Asyhadu anna aliyan waliyullah. Mengakui kalau Ali itu adalah wali. Niki putra putrine nika teng I'anah nika lho. Ya Rabbana bil Qasimi ibnu Muhammadin fa bi Zainab Fatimah, ngoten nika. Ya. Niku putra putrine. Kalau Syiah hanya mengakui Fatimah, sedangkan selain Sayyidah Fatimah menurut Syiah adalah anak kualon. Padahal putra putrine Kanjeng Nabi menurut kita tidak hanya Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah Zainab, ada Sayyidah Ummu Kulsum, Sayyidah Fatimah, dan Sayyidah Ruqayyah juga.
Niki nas yang mengatakan bahwa putri Nabi hanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sedangkan Sayyidah Zainab, Ruqayyah dan Sayyidah Ummu Kulsum bukan putri Nabi. Niku saking Dairah Al-Ma'ruf Al-Islamiyah Asy-Syi'iyah juz 1 halaman 27. Kata niki teng ngandhap kula anu nikah mut'ah napa nggih enten. Dadi napa kok orang Syiah itu senang atau gemar menyuarakan nikah mut'ah, karena memang pahalanya itu besar sekali. Nggih. Niki ya sing rodok nemen doa orang Syiah ketika masuk WC melaknat sahabat dan ahlus sunnah. Niki dongane tanbihun iklam, nah, ketahuilah ana asyrafal amkinah, itu tempat yang paling mulia, wal auqat wal halat, keadaan dan waktu yang paling mulia, wa ansabah dan paling pantas lilakni alaihim, untuk melaknat sahabat. Itu adalah idza kunta fil mabal, ketika kalian berada di WC. Fakul inda kulli waidin minat takhliyah wal istibra, nek jenengan kencing utawa pas napa pas niku wat tadhir miroron biparogin minal bal, bar napa bar rampung saking nguyuh, Allahumma an Umar. Ya Allah, laknatlah sahabat Umar. Tsumma Abu Bakrin, kemudian sahabat Abu Bakar, wa Umar, tsumma Utsmana, tsumma Umar, tsumma Muawiyah, wa Umar, tsumma Yazid, wa Umar, tsumma niki kabeh dilaknat kabeh niki. Niki sing paling pantes kanggo nglaknat niki panggonane ning WC. Nggih. La'alil akhbar Muhammad Nabi Al-Tusirkani juz 4 halaman 92. Pun niki ulama Syiah juga melaknat, melecehkan para sahabat, mengkafirkan seluruh sahabat. Jadi Syiah itu memang macam-macam. Mungkin jenengan nate maos kitab I'anatu Thalibin sing teng mriku enten makmum, kasus makmum berjamaah dengan imam yang di situ imamnya mubtadi'. Mubtadi' itu ya ahli bid'ah. Sing layak furu bi bid'atihi, yang dengan bid'ahnya dia tidak kufur. Dicontohkan di dalam i'anah karafidhiyin, seperti kaum Rafidhi. Lah, teng mriku kalau Rafidhahnya itu seperti yang saya sebutkan tadi, ya sudah barang tentu tidak sah kita mengikutinya, tidak sah kita makmum kepadanya. Tapi yang dimaksud dengan itu karena memang dari Rafidhah sendiri itu ada yang kafir, ada yang tidak sampai kafir. Jadi wau kalau mukadimai mereka itu terbagi menjadi banyak. Ada yang sampai kafir, ada yang tidak sampai kafir. Mbah Hasyim Asy'ari nggih ndawuhke terusane niku, kala dawuh sapa As-Sayyidu Muhammad fi syarhil qamusi, wa ba'duhum utawi sebagiane Rafidhiyun iku yartaki munggah sapa ba'duhum ilal kufri, maring kafir. Dan niki Mbah Hasyim dawuh sebagian orang Syiah ada yang sampai derajat kafir. Niki wau
Semua tadi yang saya sebutkan jelas kekufurannya. Mosok ngarani Al-Quran ada ayat tolol nggak kafir? Mosok mereka melaknat seluruh sahabat itu nggak dihukumi murtad? Jelas. Wazandaqah a'adzanallahu wal muslimina minha. Zandaqah niku kafir zindik, jobone Islam, jerone kafir. Qala dawuh sapa al-Qadhi Iyad fi Syifa ing dalam kitab Asy-Syifa an Abdillah ibni Maufalin radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Abdullah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah wedya sira ing Gusti Allah Allah wedya sira ing Gusti Allah fi ashabi ing dalem misuwi sahabat ingsun fi ashabi ing dalem misuwi pira-pira sahabat ingsun. La tattakhiduhum aja ngalap sapa sira kabeh ing ashabi gharadon ing sasaran ba'di ing dalem sakwise seda ingsun. Faman mongko utawi sapane wong iku ahabbahum demen sapa man ing ashabi fabihubbi mongko kelawan demen ingsun ahabbahum demenake sapa man ing sahabat. Wa man utawi sapane wong iku abu qadhum bendoni sapa man ing sahabat fabi bugdi mongko kelawan bendu ingsun Kanjeng Nabi abu ghadhum bendoake sapa man ing sahabat. Wa man ta sapane wong iku adahum nglarani sapa man ing sahabat fakot adani mongko teman-teman nglarakake sapa man ing ingsun. Menyakiti sahabat misuwi sahabat niku padha karo nglarake Kanjeng Nabi. Lah nek nglarake Kanjeng Nabi wa man ta sapane wong iku adzani nglarake sapa man ing ingsun faqat adza mongko temen nglarani sapa man Allah ing Gusti Allah taala. Wa man ta sapane wong la nek Gusti Allah dilarani iku adza nglarani sapa man Allah ing Gusti Allah yusiku mongko parek-parek sapa man iku ayak khudahu yen to natrapi sapa Allah ing man. Yusiku mongko parek-parek sapa Allah klentu iku ayak khudahu yen to natrapi sapa Allah ing man. Larangan misuwi sahabat. Basim dawuh nukil saking Kanjeng Nabi wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu aja misuwi sira kabeh ashabi ing pira-pira sahabat ingsun. Faman mongko utahe sapane wong iku sabbahum misuwi sapa man ing ashabi fa alaihi mongko iku tetep ing atase man laknatullahi utawi laknate Allah wal malaikati lan pira-pira malaikat wan nasi lan laknate menungso ajmaina halih sekabehane. Layak balu ora nrimo sapa Allahu Allah minhu saking man sirfan ing ibadah fardu. Niki wong sing ora seneng karo sahabat. Wala sirfan wala idlan lan ora ing ibadah sunah. Lah, tapi kok tetep enten golongan sing misuwi sahabate Kanjeng Nabi seperti Rafidhah ini. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar dalam sabdanya. Kenapa banyak aliran atau golongan dalam Islam? Kalau tidak banyak malah kita ragu dengan hadisnya Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu benar. Karena ketika Rasulullah itu masih hidup sudah bersabda umatku akan terpecah. Gitu. Lah kok ada yang tidak suka dengan sahabat? Apa dulu Rasulullah pernah menyampaikan sabda niku terusane la tasubbu wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tasubbu aja misuwi sira kabeh ashabi ing pira-pira sahabat ingsun fa innahu krana sak temene mongko sak temene kelakuan iku yajiu bakal teka sapa kaumun kaum fi akhir zaman ing dalam akhir zaman ya subuna kang padha misuwi sapa kaum
ashabi ing pira-pira sahabat ingsun. Fala tusallu mongko aja nyolati sira kabeh alaihi ing atase kaum, wala tusallu lan aja salat sira kabeh ma'hum sartane kaum, wala tunana kahayuna kihu wala tunakihuhum lan aja nikah-nikahan sira kabeh ing kaum, wala tujalisuhum lan aja awor lungguh sira kabeh ing kaum, wa in maridu lan tamuna lara sapa kaum fala ta'uduhum mongko aja nyambangi sira kabeh ing kaum. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang benar-benar terjadi. Buktinya ada kelompok yang di situ sabu utawa misuwi datang para sahabat. Jadi itu termasuk mukjizatipun Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nek dawuhe niku nggih leres. Jadi nek teng i'anah nika enten Rafidhah kok sah kita makmum di belakangnya. Ini kula nukil saking kitab Fatawi As-Subki. Wa ra'aitu fil muhit min kutubil Hanafiyah an Muhammadin la tajuzu as-sholatu khalfar Rafidhah. Kalau di dalam Fatawi Subki kok didawuhkan tidak sah sholat di belakang orang Syiah. Tumakola li'annahum angkaru khilafata Abi Bakrin, karena mereka ingkar terhadap khalifahnya kekhilafahan Abu Bakar. Waqad ajma'at as-sahabatu ala khilafatihi, padahal itu sudah disepakati sahabat. Wa fil khulasah min kutubihim fil asli tsumaqala wa in angkara khilafatas siddiqi fahuwa kafirun. Orang yang ingkar atau tidak menerima bahwa Abu Bakar itu adalah khalifah yang pertama, maka itu hukumnya kafir. Wa fi tatimmatil fatawa warrafidiyyu al-ghali alladhi yungkiru khilafata Abi Bakrin yakni la tajuzu as-sholatu khalfahu, untuk didetekke imam. Salat di belakangnya juga tidak sah. Lah terus tengandap enten kesimpulan tumakola wa hasiluhu ingkana hawa yukafiru bihi la tajuzu wa illa tajuzu watuk rohu. Ya niki nek sampai dia kafir, status kerafidhahannya itu sampai kafir, maka tidak sah. Dan jika tidak sampai kafir, maka hukumnya makruh. Kados napa ingkang wonten kitab I'anatut Thalibin. Ben kados napa ingkang didhawuhaken Mbah Hasyim, memang ada yang sampai kafir, zindik, dan ada yang tidak sampai kafir. Ngoten nggih.